Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfikri Muhanzala dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer, NIM 02010014. Di sini saya ingin mempresentasikan variabel dan tipe data. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan variabel dan tipe data. Sejarah singkat. Info tentang Magic e-learning. Pengertian Magic e-learning. Teknologi Magic e-learning atau ML adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, Magic e-learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. ML juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh ML pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari. Sekilas istilah. Istilah Magic e-learning pertama. Kali ini dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrien Marie Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar Magic e-learning dan konsepnya. Sejak saat itu, ML banyak yang mengembangkan. Salah satu contoh dari penerapan ML yang cukup terkenal adalah Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Deep Blue merupakan Magic e-learning yang dikembangkan agar bisa belajar dan bermain catur. Deep Blue juga telah diuji coba dengan bermain catur melawan juara catur profesional, dan Deep Blue berhasil memenangkan pertandingan catur tersebut. Mengenal perintah pada Magic e-learning dengan Python. Command on Python. Perintah-perintah dalam Python. Perintah print untuk membuat sebuah aplikasi. Kita harus bisa berkomunikasi dengan komputer agar komputer dapat menjalankan perintah yang kita berikan. Jika berkomunikasi dengan manusia, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa bahasa. Misal Indonesia, Inggris, Jawa, dan lain-lainnya. Sedangkan berkomunikasi dengan komputer, maka harus menggunakan bahasa tertentu yang dimengerti oleh komputer. Adapun beberapa contoh bahasa yang dapat dipahami komputer adalah C, C++, Python, Java, Fortran, Go, Julia, dan lain-lain. Dalam notebook ini kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman Python. Sebagai bahan latihan, coba ikuti instruksi di bawah untuk memberikan perintah kepada komputer agar melakukan operasi penjumlahan dua buah bilangan. Instruksi 11. Perintah komputer untuk menghitung penjumlahan dari 20 plus 15. Tulis instruksi 20 plus 15 pada bagian code editor.
Print hasil penjumlahan tersebut menggunakan perintah print. Print 20 plus 15. Berikut adalah jawabannya. Print 20 plus 15, jawabannya 35. Perintah print. Kita dapat memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan lebih dari satu perhitungan. Script. Print 9 plus 12. Print 20 min 8. Print 65 min 20. Output 21, 12, 45 ini. Instruksi 1.2. Gunakan perintah print untuk menampilkan hasil perhitungan berikut. 20 plus 13, 160 min 98, 16 plus 14. Tuliskan jawaban di sini. Print 20 plus 13, print 160 min 98, print 16 plus 14, 33, 62, 30. Komputer menjalankan perintah secara berurutan dari baris yang paling atas, kemudian lanjut menjalankan perintah pada baris selanjutnya. Jika ada baris yang kosong, maka komputer akan mengabaikannya. Selain baris kosong, komputer juga akan mengabaikan perintah yang dimulai dengan karakter buka kurung. Print 4 plus 3, print 5 min 1, print 7 plus 1 sama pagar, ini akan menghasilkan nilai 8. Output 4. Pada contoh di atas, setiap baris yang dimulai dengan simbol buka kurung, simbol pagar, maka akan diabaikan oleh output. Tanda pagar disebut dengan komentar. Instruksi 1.4. Hilangkan komentar pada kode di bawah untuk menampilkan hasil perhitungan. Buka pagar, kode coba. Print 10 plus 3, 13. Print 30 min 19. Print min 8. Ini hasilnya 23, 11 min 8. Sejauh ini kita baru menggunakan operasi aritmatik dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan untuk melakukan operasi perkalian. Dan pembagian dapat dilakukan dengan cara berikut. Script. 4 kali 3, print 16 atau 4, print 3 plus 2 kali 4, print 3 plus 2 kali 4, print 2, print 3 kali 2, output 12, 4, 11, 29. Perintah print. Instruksi 1.5. Buat kode untuk menghitung operasi aritmatik berikut dan tampilkan hasilnya dengan perintah print. 12 kali 17, 76 atau 14, 2 pangkat 3. Tuliskan jawaban di sini. Print 12 kali 17,
print 76 atau 14, print 2 kali 3, 204 542 8571 42 871 429. Di bawah 8. Variabel dan tipe data pada Magisk e-learning dengan Python. Variabel dan tipe data. Sebelumnya kita sudah menuliskan kode untuk menghitung operasi aritmatik. Selanjutnya kita dapat menyimpan nilai atau hasil perhitungan ke dalam suatu variabel. Cara menyimpan suatu nilai ke dalam suatu variabel adalah sebagai berikut. Script hasil sama dengan 14, print hasil, output 14. Atau kita juga dapat menghitung secara langsung operasi aritmatik dan penyimpanannya dalam sebuah variabel. Contoh, script hasil sama dengan buka kurung 2 plus 5 tutup kurung kali 2. Print hasil, output 14. Variabel dan tipe data. Instruksi 1.6. Simpanlah hasil perhitungan buka kurung 40 min 12 kali 44 ke dalam variabel hasil. Print hasil. Tuliskan jawaban di sini. Hasil sama dengan 40 min 12 kali 44. Print hasil 1232. Selanjutnya, variabel dan tipe data. Sebelumnya kita menyimpan 14 ke dalam variabel hasil sama dengan 14. Variabel tersebut dapat kita gunakan memanggil nilai yang mengisi suatu variabel, dan selanjutnya dapat dilakukan operasi aritmatik. Contoh, script hasil sama dengan 14, print hasil plus 6, output 14 20. Variabel dan tipe data. Instruksi 1.7. Simpanlah nilai 20 di dalam variabel yang diberi nama nilai. Simpanlah hasil 22 min 12 kali 13 ke dalam variabel yang diberikan nama hasil. Gunakan perintah print untuk menampilkan A. Nilai yang disimpan dalam variabel nilai. B. Nilai yang disimpan dalam variabel hasil. C. Hasil penjumlahan nilai dan hasil. Tulisan jawaban di sini. Nilai sama dengan 20, hasil sama dengan 22 min 12 kali 13. Print nilai. Print hasil, print nilai dan hasil 20, 130, 150. Selanjutnya, untuk menuliskan variabel dan ada beberapa aturan yang harus diikuti, yaitu hanya diperoleh menggunakan huruf, angka, dan underscore. Sedangkan karakter lainnya seperti spasi, koma, strip, apostrofe, dan lain-lain tidak diperbolehkan. Nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Data 0104 20 10. Valid hasil 1, valid hasil 11, valid 1 hasil. Invalid karena dimulai angka. Data lama. Invalid karena ada spasi. Harga 5. Invalid karena ada simbol. Nama variabel juga bersifat case sensitif.
yang artinya variabel hasil perbedaan dengan hasil. Script hasil sama dengan 12, hasil sama dengan 29, print hasil, output 12, 29. Selanjutnya instruksi 1.8. Perbaikilah kode pada di bawah. Ubahlah data lama menjadi data lama. Ubahlah data baru menjadi data baru. Harus simbol buka kurung sehingga kode bisa berjalan dan tidak ada error. Buka kurung permulaan coding. Data lama sama dengan 1900. Data baru 3200. Nilai yang disimpan dalam variabel dapat diupdate menjadi satu nilai yang baru. Contoh, script kali sama dengan 10, print kali. Kali sama dengan 16, print kali, output 10, 16. Selanjutnya kita dapat mengupdate nilai X dengan menggunakan operasi aritmatik. Contoh, script X sama dengan 10, print X sama plus 16, X sama dengan X plus 16, print X, output 10, 26, 26. Instruksi 1.9. Buatlah variabel harga dengan isi 20000. Update variabel harga dengan menambah nilai sebelumnya dengan 1500. Print harga. Tulisan jawaban di sini. Harga 20. Harga sama dengan 20. Harga sama dengan harga plus 1500. Print harga 21.500. 21.500. Variabel dan tipe data. Selanjutnya, untuk mengupdate nilai suatu variabel dengan kode yang lebih singkat dapat dilakukan dengan operasi aritmatik berikut. Contoh script X sama dengan 10, X plus sama dengan 16, print X, output 26. Berikut adalah kode singkat untuk update variabel. Kode singkat, contoh kode. Ini contoh singkat, contoh kode hasil. Plus sama dengan X sama dengan 6, X plus sama dengan 3, hasil 9, sama dengan X sama dengan 6, X sama dengan 3, hasil 3. Ini kali X X sama dengan 6, X sama dengan 3, hasil 18, plus sama dengan X sama dengan 6, X sama dengan 3, hasil 2, X sama dengan X sama dengan 6, X sama dengan 3, hasil 216. Instruksi 1.10. Buatlah variabel dengan nama variabel 1 dengan isi dengan nilai 20. Buatlah variabel dengan nama variabel 2 dan isi dengan nilai 20. Update variabel 2 dengan menambah nilai sebelumnya dengan 10 dengan menggunakan operator sama dengan plus sama dengan. Update variabel 1 dengan mengalihkan nilai sebelumnya dengan 4 dengan menggunakan operator
X sama dengan tampilkan variabel 1 dan variabel 1, 2 menggunakan perintah print. Tulislah jawaban di sini. Variabel 1 sama dengan 20, variabel 2 sama dengan 20, variabel 2 plus sama dengan 20, variabel 1 kali sama dengan 4, print variabel 1, print variabel 2, 80 dan 30. Ini hasilnya. Pada bagian sebelumnya, kita telah mencoba operasi aritmatik dengan menggunakan bilangan integer seperti 6,14, 20 dan lain-lain. Dalam melakukan perhitungan, kita juga dapat menghitung bilangan desimal. Script print min 2.5 plus 3.5, print 8.3 min 2.1, output 1.10, 61.2. Dalam bahasa Python, tipe data integral dan desimal dibedakan dengan sebutan tipe integer dan float. Script print tipe 3, output script print tipe 2.4, output float. Pada bagian sebelumnya kita telah mencoba operasi aritmatik dengan menggunakan bilangan integer seperti 6,14, 20 dan lain-lain dalam melakukan perhitungan. Kita juga dapat menghitung bilangan desimal. Ini selanjutnya, dalam program komputer, suatu nilai dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Tipe data yang berbeda akan diproses secara perbedaan oleh komputer, sehingga akan menentukan operasi apa yang bisa berjalan dan tidak bisa berjalan. Tipe int dan float merupakan tipe data yang perbedaan, tetapi kedua tipe data tersebut dapat dicampur dan mengalami operasi aritmatik, sehingga tipe int tidak hanya dibatasi untuk dijumlahkan dengan tipe int tetapi juga dapat dijumlahkan dengan data tipe float. Script print 2 plus 3.2, print 1.5 kali 3, output 5.2, 4.5. Selanjutnya, dalam pemrograman komputer, suatu nilai dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Tipe data yang berbeda akan diproses secara berbeda oleh komputer. Sambungannya ini. Suatu tipe data tertentu dapat diubah menjadi tipe data yang lain sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan proses perhitungan. Misalnya, tipe data integral dapat diubah menjadi tipe data float dengan menggunakan perintah float, atau sebaliknya dapat dilakukan dengan menggunakan perintah int. Coba mengubah dari float menjadi integer. Print float 20, output 20.0. Contoh mengubah integral menjadi float, print int 3.4, output 3. Int membulatkan 3.4 menjadi 3, yang mana selalu nilai pembulatan ke bawah. Contoh, print int 4.99, output 4. Suatu tipe data tertentu dapat diubah menjadi tipe data yang lain sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan proses perhitungan. Misalnya, tipe data integer dapat diubah menjadi tipe data float.
Ini banyak yang sama ini. Biru. Untuk melakukan pembulatan ke atas ataupun ke bawah sesuai dengan angka belakang pada bilangan desimal, maka dapat digunakan perintah round jika angka akhiran desimal lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas, sedangkan jika akhiran lebih kecil atau sama dengan 5 maka akan dibulatkan ke bawah. Contoh skrip. Print round 4.3, print round 4.5, print round 4.7, output 4.45. Instruksi 1.12. Buatlah variabel bernama variabel 1 dan isi dengan nilai 14.8. Buatlah variabel bernama variabel 2 dan isi dengan nilai 3. 7. Buatlah variabel 1 dengan menggunakan perintah round dan simpan hasil pembulatannya di dalam variabel. Konversi variabel 2 dari tipe float menjadi integer menggunakan perintah int dan simpan dalam variabel 2. Tampilkan variabel 1 dan variabel 2 dengan menggunakan perintah print. Variabel 1 sama dengan 14.8, variabel 2 sama dengan 3.7, variabel 1 round variabel 1, variabel 2 int variabel 2, print variabel 1, print variabel 2. Jadi 15 dan 3. Buat selanjutnya, pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan tipe data int dan float, tetapi masih terdapat beberapa jenis data yang lain dalam programan. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut. Nino, nama aplikasi Facebook, Instagram, float of land, template run, dan drop musik. Harga 0,00. Mata uang USD. Total rating 270298. User rating 3.5. Itu sebagai contohnya. Dari tabel di atas dapat kita lihat pada kolom nama aplikasi dan mata uang merupakan data berbentuk teks dalam bahasa Python. Untuk menuliskan data dilakukan dengan memberikan tanda petik pada bagian awal dan bagian akhir suatu data. Contohnya screen. Screen, nama aplikasi sama dengan Facebook, mata uang USD, print nama aplikasi, print mata uang, output Facebook USD. Ini buat selanjutnya. Untuk menuliskan teks juga dapat dilakukan dengan menuliskan tanda petik 1. Kedua cara penulisan dengan tanda petik 2 atau petik 1 diperoleh dalam bahasa Python untuk menuliskan teks. Contoh script. Nama Facebook, nama 1 sama dengan Facebook, nama 2 sama dengan Facebook, print nama 1, print nama 2, output Facebook. Tipe data teks ini dalam bahasa pemrograman disebut sebagai data bertipe string dalam Python. Dituliskan dengan script. Contoh script print tipe Facebook, output str.
Selanjutnya, untuk membuat string tidak hanya dibatasi dengan menggunakan huruf saja, tetapi juga dapat menggunakan angka, spasi, ataupun karakter lainnya, asalkan selalu dimulai dengan tanda petik. Contoh script. Aplikasi Facebook. Deskripsi singkat. Facebook adalah aplikasi tidak berbayar dengan rata-rata ratingnya adalah 3.5. Print aplikasi. Print deskripsi singkat. Gout Facebook. Facebook adalah aplikasi tidak berbayar dengan rata-rata ratingnya adalah 3.5. Instruksi 1.13. Buatlah variabel dengan nama aplikasi dan isi dengan tag Pandora musik. Buatlah variabel nama, rata-rata, rating, dan isi dengan nilai 40 bertipe float. Buatlah variabel dengan nama total rating dan isi nilai 18736483 bertipe string. Buatlah variabel dengan nama harga dan isi dengan tag gratis. Tampilkan nama aplikasi dan menggunakan perintah print. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.